Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memastikan akan mengusut siapapun pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau Bansos COVID-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara. Nama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, disebut-sebut dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau Bansos COVID-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan mendalami dugaan peran anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, terkait kasus korupsi Bansos COVID-19. Kami jelaskan sekali lagi, info yang masuk ke kami sekali lagi kemudian perlu dibuktikan dengan alat bukti. Kami sedang mencari alat bukti itu melalui proses penyelidikan, dan kalau kemudian memungkinkan merupakan sebuah dugaan tidak pidana, kami akan tidak lanjuti dalam proses penyidikan. Dalam laporan majalah Tempo, putra sulung Presiden Joko Widodo disebut merekomendasikan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex sebagai vendor untuk pengadaan tas kain atau Bansos COVID-19. Awalnya pengadaan tas akan diprioritaskan untuk usaha makro kecil menengah, namun Gibran disebut mengarahkan pengadaan tersebut kepada PT Sri Rejeki Isman atau Sritex. Gibran Rakabuming Raka menjawab dugaan yang ditujukan kepada dirinya. Akan nanti di cross check aja ke pihak Sritex, ke KPK. Saya nggak pernah yang namanya ikut campur seperti itu. Sumber dana kampanye selama ini Loh, kan bisa dicek sendiri. Bisa dicek semua, LHKPN, dana kampanye, semuanya bisa dicek online. Silakan nanti cek ke Bu Roro. Sementara PT Sritex mengaku mendapatkan pesanan tas kain Bansos oleh Kemensos sekitar 1 bulan setelah pandemi COVID-19. Dalam kasus ini KPK menetapkan Mensos Juliari Peter Batubara dan 4 tersangka lainnya sebagai tersangka suap terkait program bantuan sosial penanganan virus corona. Keempat tersangka lainnya merupakan pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial dan pihak swasta. Terkait ancaman hukuman, Menteri Sosial Menko Polhukam Mahfud MD beberapa waktu lalu menilai Mensos bisa terancam hukuman mati. Jika merujuk ke pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, KPK bisa mengenakan sangkaan hukuman mati kepada para tersangka. Pasal tersebut menjelaskan bahwa penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu, termasuk kondisi darurat COVID-19, dapat dikenakan pidana mati. Namun dalam kasus ini APBN mengucur ke penyelenggara negara kemudian ke rekanan ke penyelenggara negara sehingga termasuk suap ataupun gratifikasi. Tim Liputan iNews melaporkan.